걸어오는 널 보니 쏟아지는 빛을 본 것 같지. Kenalkan, nama saya Laila Aswatul Mahfiroh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan korupsi belajar dari negara lain, yakni dari negara Amerika Serikat. Budaya korupsi tidak terkecuali juga menggerogoti Amerika Serikat. Kekuatan negara adidaya yang didukung oleh kondisi perekonomian, militer, dan politik yang kuat tidak serta-merta membuat kasus korupsi atau fraud di negara tersebut hilang. Sebaliknya, banyak bermunculan skandal fraud yang terjadi baik di bidang pemerintahan maupun di ranah swasta. Posisi Amerika Serikat sebagai poros dunia menyebabkan skandal yang bermunculan di Amerika Serikat akan disorot sangat tajam. Skandal yang terjadi di Amerika Serikat dapat berdampak luas pada dunia hingga menyebabkan jalannya perekonomian dan politik menjadi terganggu. Adapun upaya dari pencegahan korupsi di negara Amerika, yakni upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan menekan faktor-faktor yang mendorong terjadinya korupsi. Upaya tersebut meliputi proses pencegahan, penyelidikan, dan penindakan terhadap pelaku korupsi. Banyaknya skandal fraud yang terjadi di Amerika Serikat membuat US Securities and Exchange Commission atau SEC dan Kongres Amerika Serikat tidak tinggal diam. SEC menerbitkan undang-undang yang mengatur hal terkait korupsi di Amerika Serikat tertuang dalam Foreign Corrupt Practice Act of 1977 yang merupakan undang-undang hukum federal Amerika Serikat. Tercantum untuk dua ketentuan utama yang membahas persyaratan transparansi akuntansi berdasarkan Securities Exchange Act of 1934 dan satu lagi tentang penyuapan pejabat asing. Undang-undang tersebut dibuat sebagai hasil tindak lanjut dari investigasi SEC pada pertengahan tahun 1970-an. Upaya-upaya pemberantasan korupsi lain yang dilakukan diantaranya dengan diselenggarakannya OECD Biribiri Convention yang ditandatangani oleh 34 negara dalam upaya melawan korupsi, di mana perjanjian ini mewajibkan untuk memberikan hukuman terkait suap yang dilakukan dalam menjalankan bisnis. Amerika Serikat yang notabene adalah kiblat dari perekonomian dan politik dunia menyebabkan berbagai negara ikut terkena dampak dari diberlakukannya perundang-undangan anti korupsi oleh Amerika Serikat. Dengan adanya kesadaran global dalam pemberantasan kasus korupsi, maka diharapkan dapat membawa iklim yang positif bagi perekonomian global dan mewujudkan masyarakat dunia yang sejahtera. Penanggulangan korupsi di Denmark. Denmark, salah satu negara Skandinavia yang menganut sistem pemerintahan parlemen, ini menjadi negara yang paling bebas korupsi berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi pada tahun 2013. Mari kita simak what did Denmark do. Yang pertama yaitu digitalisasi di segala aspek. Reformasi berbasis digital ini mulai gencar diterapkan pada area-area yang memiliki resiko korupsi paling tinggi. Nah, penerapannya juga mulai diadopsi di Indonesia seperti perencanaan berbasis money follow program dan online single submission dan digitalisasi sistem peradilan pidana terpadu. Digitalisasi juga menjadi tantangan kegiatan pengawasan yang dihadapi oleh auditor. Kedua yaitu penegakan hukum yang baik. Denmark memiliki lembaga ombudsman yang melayani pengaduan individu warga negaranya. Nah, di mana perbaikan administrasi ini untuk mencegah terjadinya kembali pelanggaran benar-benar direalisasikan. Penegakan hukum yang baik menjadi kunci dari pencegahan hal yang sama terjadi kembali. Nomor 3 yaitu sumber daya manusia. The World Happiness menyatakan bahwa Denmark menjadi negara yang paling bahagia di antara 3 negara di dunia. Denmark memiliki kebudayaan yang bernama Hygge yang menjadi keselarasan dan mampu memperkuat kepercayaan antar masyarakatnya. Keempat yaitu transparansi segala aspek. Denmark memperkenalkan skema keterbukaan. Salah satu contohnya yaitu keterbukaan para anggota parlemen di mana mereka harus mempublikasikan informasi tentang pengeluarannya bulanan mereka seperti biaya transportasi, hiburan, pertemuan resmi, dan lain-lainnya. Prinsip ini menjadi salah satu
parameter penting bagi masyarakat untuk menilai seberapa bersih pelaku birokrasi pemerintahan di negaranya. Teman-teman, perkenalkan, saya Nazila Winitias. Di sini kita akan bahas mengenai belajar korupsi dari negara lain. Salah satu faktor penting dalam mencapai usaha penanggulangan korupsi adalah adanya kerjasama internasional. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana pengalaman dari negara Filipina dalam menanggulangi korupsi di birokrasi. Korupsi di Filipina dapat diidentifikasikan dan digolongkan dalam dua bentuk. Yang pertama yaitu korupsi individu atau korupsi sistematis, dan yang kedua yaitu bentuk korupsi berkenaan dengan uang dan korupsi berkenaan dengan kolusi. Pada bentuk pertama, korupsi merupakan kebiasaan yang dilindungi oleh organisasi, maka sebaliknya mereka yang tidak mengikuti kebiasaan buruk tersebut justru dikucilkan. Dilaporkan bahwa korupsi di Filipina sangat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat karena jumlahnya yang luar biasa bila dibandingkan dengan kekayaan alam Filipina dan anggaran untuk jaminan sosial bagi buruh. Lalu, apa upaya yang dilakukan untuk menanggulangi korupsi di Filipina? Nah, di sini ada beberapa upaya yang dilakukan untuk menanggulangi korupsi di Filipina. Antara lain adalah 1. Melakukan apolitisasi secara positif terhadap birokrasi sejalan dengan perubahan pemerintahan di Filipina dan perubahan lainnya dalam masyarakat. Selain itu, yaitu adanya komitmen yang tinggi dari pemimpin negara untuk memerangi korupsi. Hal lain yang penting yang dilakukan yaitu adanya kemauan politik untuk menegakkan undang-undang anti korupsi di Filipina. Tentunya, upaya-upaya ini didukung oleh independensi pengadilan dan pers yang bebas dan berkomitmen untuk memerangi korupsi di Filipina. Komitmen Xi Jinping dalam memerangi korupsi tidak kalah serius. Sejak pelantikannya pada 14 Maret 2013, dia bersumpah untuk menghukum para pelaku korupsi tanpa memandang bulu. Tidak peduli apakah dia seorang pejabat kecil atau petinggi negara, kader maupun pemimpin partai. Komitmen ini paling terlihat melalui penghukuman mati dan seumur hidup bagi dua mantan pejabat Cina, yaitu Lui Jinjun dan Zhou Yongkang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi oleh pengadilan Cina. Liu merupakan mantan menteri perkentapaian Cina, dihukum mati karena menerima suap semasa dia menjabat. Sedangkan Zhou adalah orang mantan pejabat paling berpengaruh di Cina, harus mendekam seumur hidup di penjara karena kasus korupsi terkait perebutan kekuasaan di Partai Komunis. Secara Indonesia dan Cina boleh dibilang sama. Kedua negara ini memiliki undang-undang untuk berantas korupsi. Kedua negara juga memiliki lembaga khusus yang menangani korupsi. Kalau Indonesia mempunyai KPK, Cina memiliki Central Committee for Discipline and Inspection. Yang membedakan kedua negara ini adalah komitmen dan keseriusan pemerintahannya dalam memerangi korupsi. Cina tentunya lebih unggul karena berhasil menerapkan penegakan hukum tanpa pandang bulu, termasuk menghukum mati pada koruptor. Sementara Indonesia, hukuman mati bagi para koruptor masih sekedar wacana walaupun sudah dianut sebagai hukum positif. Belajar dari Cina, harusnya Indonesia juga mampu memerangi korupsi dan membasmi penyakit kronis ini dari negeri ini. Selain komitmen yang kuat dari pemimpin negara dan para penegak hukum, pemberantasan korupsi ala Cina mungkin bisa diterapkan di Indonesia. Salah satu cara yang paling praktis adalah mendidik anak bangsa untuk membenci koruptor melalui game online, di mana para penjabat yang korup boleh dibunuh dengan senjata, ilmu hitam, atau disiksa. Hal ini dilakukan Cina dan dianggap berhasil. Selain itu, nama-nama dan gambar pejabat negara yang korup
dipajang dalam sebuah pameran untuk memperlihatkan kepada publik wajah dan integrasi mereka. Hal ini yang tidak kalah penting adalah penyebaran berita dan informasi berbau pendidik anti korupsi melalui media sosial. Di era media sosial seperti sekarang ini, harusnya hal ini bisa dilakukan untuk mendidik para generasi muda dalam upaya pemberantasan korupsi di negara ini. Indonesia memiliki peluang yang sama dengan Cina dalam pemberantasan korupsi. Komitmen dan keseriusan pemerintah adalah modal utama di samping mendidik generasi muda untuk terhindar dari epidemi penyakit kronis ini, utamanya melalui media sosial. Reformasi birokrasi dan pelayanan umum di negara Nigeria. Korupsi merupakan salah satu utama dalam pembangunan negara Nigeria. Korupsi terjadi di semua lini pemerintah dari level rendah sampai level yang paling tinggi. Korupsi birokrasi di negara Nigeria terjadi karena banyaknya pegawai negeri menerima uang suap atau pekerjaannya menjadi kewajibannya sebagai pegawai negeri. Sekretaris Menteri dalam negara Nigeria, maka korupsi pada pelayanan publik sangat meluas dan memalukan dan seluruh upaya telah dilakukan, namun birokrasi yang efisien tidak terjadi sehingga membuat frustasi yang meluas. Sebagai perbandingan beberapa jenis korupsi yang sering dilakukan oleh pegawai negeri dalam lingkungan birokrasi di negara Niger, menurut Profesor Gold antara lain: A. Corruption in the routine course of government business. Yang pertama ada payment for office business. 4. Payment letter of recommendation. 5. Kickback for hearing. Dan 6. Permanent kickback atau disebut dengan novel breeds. B. Corruption in the exercise of substantive government program. Yang pertama ada Sales bill. 2. Income tax from. 3. Excise tax from. 4. Import tax from. Dan kelima ada business auditing from. Kebijakan kedua yang dikeluarkan pemerintah Jenderal Murtala adalah mengesahkan pendirian lembaga khusus untuk menangani para pejabat publik, yaitu a Permanent Corruption Prospective Investigation Board and Public Complaint Commission atau bisa disebut Ombudsman, serta mengesahkan sebagai bagian dari pendirian Permanent Corruption Investigation Board. The Code of Ethics is as follows. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Salsabila Nur Adani, absen 23. Di sini saya akan membahas tentang pemberantasan korupsi di Thailand. Secara umum, pemberantasan korupsi di Thailand masih lebih baik dibandingkan dengan negara-negara di Asia termasuk Indonesia. Sebelum tahun 1975, penanganan korupsi di Thailand sepenuhnya menjadi wewenang pihak kepolisian dengan mengandalkan undang-undang hukum pidana dan undang-undang tentang jabat publik. Hal tersebut tidak berlangsung lama sebab kinerja kepolisian buruk sehingga mengakibatkan korupsi semakin merajalela. Artinya penanganan korupsi yang dilakukan oleh kepolisian waktu itu masih belum berjalan secara optimal. Seiring berjalannya waktu, keinginan untuk memecahkan kasus korupsi pun semakin memuncak, lebih tepatnya pada tanggal 14 Oktober 1973. Para pelajar dan mahasiswa menyelenggarakan aksi demonstrasi sambil menunjukkan kepada masyarakat dan media bahwa para pejabat dan penyelenggara negara telah menyalahgunakan tugasnya dan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Namun hal tersebut tidak mendapatkan tanggapan positif dari pemerintah. Pada tahun 1974, mulai muncul kesadaran di masyarakat akan bahayanya korupsi yang dituangkan dalam bentuk kebijaksanaan negara. Namun waktu itu kebijaksanaan negara belum menghasilkan hasil yang baik untuk penanganan korupsi itu sendiri. Sehingga pada tahun 1975 pemerintah berhasil mengeluarkan peraturan penanganan korupsi dan mendirikan
kantor penanganan korupsi yang diberi nama dengan Office of the Commission of Counter Corruption atau disingkat dengan OCCC. Akan tetapi, dengan keterbatasan wewenang yang dimiliki OCC, membuat OCC tidak mampu menangani kasus korupsi secara maksimal. Lalu pada tahun 1996, pemerintah membentuk lembaga pembuat undang-undang yang beranggotakan masyarakat yang dipilih secara langsung dari masing-masing provinsi. Kemudian pada tahun 1999, lembaga pembuat undang-undang yang beranggotakan masyarakat tersebut berhasil melegalisasikan undang-undang pemberantasan korupsi, di mana undang-undang tersebut yang nantinya menjadi landasan berdirinya NCCC atau National Counter Corruption Commission. Adanya NCC ini membuat pemberantasan korupsi di Thailand mulai membaik. Pasalnya NCC diberi wewenang yang besar oleh pemerintah untuk menangani kasus korupsi secara modern dan komprehensif. Selain itu, NCC juga mendapatkan dukungan yang besar dari pemerintah berupa pemberian anggaran kepada NCC sebesar $21 juta pada tahun 2008. Pemerintah Indonesia memang sudah menandatangani konvensi anti korupsi di markas besar PBB pada tanggal 18 Desember 2003. Namun, hingga kini belum meratifikasinya, sehingga tetap tidak ada keterikatan Indonesia untuk mematuhi ketentuan konvensi. Padahal, hingga kini sudah terdapat 39 dari 137 negara di dunia yang meratifikasi konvensi anti korupsi tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK nyatanya belum mengakomodasi klausal-klausal tersebut, sehingga untuk mengekstradisi atau pengembalian aset hasil korupsi juga belum bisa diharapkan. Selama ini, kita masih kesulitan untuk melakukan pengembalian aset dan ekstradisi para koruptor yang telah berada di luar negeri. Meskipun tim pemburu koruptor yang diketahui oleh Basrif Arif dari Kejaksaan Agung telah melakukan itu, namun posisi hukumnya sangat lemah. Dengan meratifikasi konvensi itu, Indonesia harus melakukan usaha pencegahan pencucian uang, menerapkan kriminalisasi dan penindakan korupsi, termasuk pembekuan dan penyitaan harta hasil korupsi, serta memberikan perlindungan saksi ahli dan korban, termasuk menerapkan sistem ganti rugi bagi korban korupsi. Kejahatan korupsi sudah masuk kejahatan transnasional yang pelakunya bisa lari kemana saja dan uangnya bisa disimpan di mana saja, sehingga untuk mengatasinya tidak jarang dibutuhkan kerjasama dengan negara-negara lain. Mencoba untuk melihat ratifikasi hukum internasional, khususnya konvensi PBB anti korupsi, serta dampaknya bagi kondisi dalam negeri sebuah negara, khususnya Indonesia. Indonesia memandang konvensi PBB anti korupsi cukup penting dalam upaya menegakkan good governance dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kerjasama internasional diperlukan untuk menyelesaikan masalah korupsi ini dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak korupsi. Tentunya perlu didukung oleh integritas, akuntabilitas, dan manajemen pemerintahan yang baik. Indonesia telah ikut aktif dalam upaya masyarakat internasional untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003. Ratifikasi merupakan upaya konstruksi identitas Indonesia sebagai negara yang korup menjadi negara yang mempunyai keinginan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.